Hai guys, kita lanjut kembali di materi fisika kuantum, masih di osilator harmonik dengan metode yang pertama. Nah, kita sudah membahas sebelumnya di persamaan 10 ya. Persamaan 10, kemudian kita lihat bahwa persamaan 10 itu kita bisa membuat dia dengan cara bahwa kita ingat di persamaan 5 Q sama dia terdefinisi sama dengan terdefinisi sebagai akar dari M omega per H coret kali X ya. Nah, kalau kita kodratkan persamaan 5 Q kodrat maka sama dengan M omega per H coret X kodrat. Nah, kalau persamaan 11 ini persamaan 11 ini kalau kita lihat di persamaan 10, di mana di persamaan 10 D2C per dq kodrat kurang M omega per H coret X kodrat. Nah, itu yang kita substitusi sebagai Q kodrat. Nah, ini di persamaan 12. Jadi D2C dq kodrat kurang Q kodrat sama dengan K, di mana K C, di mana K itu kalau kita lihat di persamaan 10 adalah 2E per H coret omega. Sehingga kita dapati persamaan 12 D2C dq per dq kodrat kurang Q kodrat C sama dengan minus K C. Nah, persamaan 12 ini kalau kita pindahkan persamaan Q kodrat C ini ke sebelah maka menjadi persamaan menjadi D2C per dq kodrat sama dengan kurung Q kodrat kurang K C. Nah, persamaannya sudah menjadi seperti begini, persamaan 14. Nah, persamaan 14 ini kita mau mencari solusi dari C ini. Nah, ini langkahnya sangat panjang. Kalian bisa melihat di buku Griffith ya. Buku Griffith ada langkah-langkahnya yang cukup panjang sehingga kita ibu memotong persamaan hanya sampai di sini saja, lalu melihat solusinya. Nah, untuk mencari tahu kalian harus harus membaca sendiri di buku Griffith ya, buku Griffith Quantum Physics kalau tidak salah judulnya. Pokoknya pengarangnya adalah Griffith. Nah, solusi dari persamaan 14 ini, dari persamaan 14 ini kalau dirunut lalu kemudian kita dapati solusinya ini adalah berbentuk Cnx sama dengan M omega per P H coret dipangkatkan 1/4 1 per akar dari 2 pangkat N kali M faktorial Hn Q ini Hn fungsi Q E pangkat minus Q kodrat per 2 ini persamaan 15. Nah, kita ingat Q kodrat yang kita sudah tulis persamaan 11 itu. Nah, sedangkan Hn fungsi Q ini, ingat Q itu adalah berhubungan dengan X ya, karena kalau kita tadi Q itu sama dengan M omega per H coret akar ya X. Jadi kita ingat bahwa Q ini berkaitan dengan X, sehingga kalau kita lihat bahwa Hn Q ini dia disebut sebagai polinomial Hermite. Nah, polinomial Hermite itu kalau dia dalam bentuk fungsi X, Hnx ini sama dengan min 1 dipangkatkan N E pangkat X pangkat 2 turunan Kn ya dn per dxn diturunkan terhadap E pangkat minus X pangkat 2. Ini persamaan 16. Nah, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa persamaan 14 turun ke sini agak panjang sampai mendapatkan ini. Kita hanya mencatat untuk kalian karena kita punya batasan waktu dan tidak mungkin untuk menjelaskan secara rinci. Kalian diharap membaca di dalam atau mencari di buku-buku quantum physics untuk mengetahui
bagaimana sampai mendapatkan yang bersama 15 maupun bersama 16. Nah, kita sebentar nanti kita akan mencari, pertama kita harus cari polinomial Hermit ini dulu, kemudian baru kita substitusi masuk untuk menentukan fungsi gelombang atau bentuk fungsinya itu bagaimana. Nah, yang Ibu harapkan karena sama kalian masih dalam tinggal di rumah, stay at home. Jadi stay at home itu bukan main Facebook, main WA, atau main game, ya, Mobile Legends, jangan. Sebab nanti kalian tidak tahu apa-apa, ya. Jadi itu harus digunakan waktu yang kalian gunakan di rumah untuk belajar, ya. Pertama ketua kelas itu untuk kelasnya Ibu, tolong untuk rambut itu digunting, jangan seperti orang yang baru turun dari hutan, rambutnya laki-laki baru panjang sekali, itu sangat jelek. Kalau rambut panjang belajar, kalau perempuan tidak apa-apa, tapi kalau laki-laki, aduh apa yang ketua kelas tadi Ibu bilang rambutnya dipotong. Kalau belajar polinomial Hermit rambutnya gondrong kayak perempuan, maka nanti hilang jalan. Itu saja. Dan juga Agustinus Tapari, tolong juga rambutnya dicukur. Terima kasih. Ibu pikir cukup saja. Nanti kita sambung untuk menentukan penyelesaian dari persamaan 15 dengan menyelesaikan polinomial Hermit. Begitu saja. Terima kasih.